Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Dani Pratama Muharam. Saya NIM 1807026, nomor akun 17, kelas PGSDP-nya 5C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 3, yaitu keracunan dan gigitan pada hewan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang keracunan. Apa sih yang maksud dengan keracunan? Jadi keracunan itu adalah reaksi tubuh dari benda asing yang masuk ke dalam tubuh Nah, reaksinya itu tergantung dari si bagian tubuh yang terkena atau terpapar racun tersebut. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu keracunan pada mulut atau pencernaan. Nah, penyebab dari keracunan dari mulut tersebut yaitu pertama ada obat-obatan, yang kedua zat kimia, dan yang ketiga dari makanan-makanan yang beracun. Nah, pertolongan pertama untuk keracunan di dalam pencernaan ini, yang pertama yaitu condongkan korban condongkan ke depan supaya memudahkan untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Yang kedua yaitu si penolong berada di pinggir korban. Supaya apa? Supaya berada di pinggir supaya lebih memudahkan untuk membantu si korban mengeluarkan racunnya. Yang selanjutnya yaitu pakailah sarung tangan. Dan ini merupakan safety atau protokol keamanan bagi penolong yang akan menolong korban keracunan. Yang kedua, kita rangsang si korban untuk muntah, yaitu dengan memasukkan jari ke mulut, dan memaksa si korban itu memuntahkan racunnya. Nah, yang selanjutnya tuh ada yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu bila korban tidak sadarkan diri, segera bawa ke rumah sakit untuk menerima pertolongan lebih lanjut. Nah, yang yaitu bila korban banyak yang keracunan, pisahkan atau salingkan mana sih ya korban keracunan yang berat dan mana korban keracunan yang ringan, karena penanganannya pun akan berbeda. Dan yang selanjutnya, jika korban keracunan obat nyamuk atau obat pembasmi serangga, segera turunkan konsentrat atau turunkan kadar racunnya dengan cara bisa menggunakan obat-obatan penetrasi racun atau juga bisa menggunakan air kelapa. Nah, yang selanjutnya keracunan pada pernapasan. Nah, keracunan pada pernapasan ini bisa diakibatkan oleh gas beracun, baik itu dari alam maupun non alam, seperti contohnya karbon dioksida dan berelang. Nah, gejala-gejalanya biasanya itu pusing, pingsan, mual dan muntah, dan juga bisa kolaps. Nah, untuk pertolongannya, yang pertama yaitu bawa ke tempat yang aman. Nah, maksudnya bawa yang ke tempat yang aman sini yaitu bawa ke tempat yang tidak ada racun atau gas beracun penyebab dia keracunan. Yang selanjutnya yaitu tenangkan korban, usahakan si penolong bisa menenangkan korban supaya tidak panik. Nah, yang selanjutnya yaitu beri oksigen. Nah, beri oksigen tersebut untuk menetralkan oksigen atau racun yang berada di paru-parunya, digantikan dengan oksigen sampai dia menjadi nyaman dan bisa bernapas dengan lancar. Nah, yang selanjutnya yaitu keracunan melalui kulit. Nah, keracunan melalui kulit tersebut biasa karena zat kimia atau juga ada gigitan serangga. Nah, untuk pertolongan pertamanya atau kita ke gejalanya dulu yaitu pertama bisa kemerahan atau ruam dan juga bentol, bahkan sampai ada yang sampai melepuh seperti luka bakar. Nah, pertolongan pertama yaitu buka pakaian korban yang terkena. Karena apa? Karena disinyalir racunnya itu masih menempel di pakaian korban. Nah, yang selanjutnya yaitu siram dengan air bagian yang terkena racun. Mengapa dengan air? Karena untuk bisa melarutkan virus-virus atau bakteri yang berada di tempat dia mengalami keracunan. Yang kedua itu terus untuk pertolongan lebih lanjut bisa dibawa ke rumah sakit. Nah, selanjutnya itu kita pertolongan luka pada binatang. Nah, kita sering ya pada binatang tersebut mengalami keracunan. Nah, yang pertama yaitu gigitan serangga. Nah, gigitan serangga sering membuat kita menjadi bentol, ruam, kemerahan, ataupun melepuh. Nah, biasanya gigitan serangga ini disebabkan yang pertama ulat bulu. Nah,
ulat bulu bisa menyebabkan bentol-bentol dan gatal dari bulunya. Nah, pertolongan pertama untuk ulat bulu bisa dengan melepas pakaian dan diusahakan jangan menggaruk ke arah ke bagian yang gatal. Karena apa? Karena ditakutkan si bulu-bulunya itu bisa terbang dan kena ke daerah lain sehingga gatal tersebut menjadi meluas. Nah, yang selanjutnya kita bisa menggunakan bawang putih, 6 siung bawang putih yang dihaluskan, karena bawang putih tersebut bisa mengandung antiseptik atau antibiotik yang berguna untuk melawan gatal-gatal akibat serangga. Nah, yang selanjutnya itu ada tomcat. Nah, tomcat mengandung racun pyaderin, yaitu racun yang bisa membuat si korban seperti luka bakar atau melepuh. Nah, ada cara untuk menetralisir racun tersebut, itu dengan larutan garam dan minyak kelapa yang dioleskan ke dalam tubuh. Larutan dan minyak kelapa berguna sebagai antiseptik alami atau antibiotik alami untuk melawan kuman-kuman atau virus yang menjadikan si kulit menjadi luka bakar. Nah, yang selanjutnya yaitu pacet atau lintah. Nah, bagi orang-orang yang sering naik gunung pasti tidak asing lagi dengan yang namanya pacet atau lintah. Nah, untuk melepaskan dari gigitan pacet ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bisa dengan garam, atau garam tersebut dioleskan ke dalam ke mulut atau daerah yang digigit oleh lintah tersebut. Lalu bisa juga dengan minyak kelapa dan juga dengan tembakau. Nah, setelah si gigitannya mereda, baru bisa kita cabut dengan perlahan. Nah, selanjutnya bisa juga dengan larutan minyak. Nah, setelah itu kita lanjut ke gigitan ular. Nah, ular kita ada dua, yaitu ular yang berbisa dan ular yang tidak berbisa. Nah, cara membedakan ular yang berbisa dengan tidak berbisa yaitu bisa dengan dari bentuk kepalanya. Jika ular yang berbisa itu bentuk kepalanya itu lebih segitiga atau lebih condong segitiga. Nah, untuk ular yang tidak berbisa itu kepalanya itu lonjong, dan juga kita bisa melihat dari ekornya. Jika ekor ular yang berbisa memiliki garis tengah yang membelah ujung ekornya, dan bagi dua kuku, karena biasanya ular yang tidak berbisa itu tidak mempunyai taring untuk mengeluarkan racun, dan biasanya ular yang tidak berbisa tersebut hidup atau aktif pada siang hari. Nah, kebalikannya ular yang berbisa itu aktif di malam hari atau nokturnal. Nah, selanjutnya keluarkan darah supaya si bisanya tersebut bisa keluar dengan sempurna. Lalu setelah itu usahakan jangan menggerak-gerakkan daerah gigitan, karena takutkan si lidah tersebut bisa menyebar, si bisanya itu menyebar ke daerah lain. Nah, selanjutnya itu usahakan posisikan si jantung lebih tinggi dari daerah gigitan. Ini diwajibkan untuk tidak menyebarkan si racun tersebut ke jantung. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis bisa dari ular. Yang pertama, bisa tersebut bisa menyerang saraf, bisa menyerang darah, bisa menyebabkan detak jantung meningkat. Yang selanjutnya itu bisa menyebabkan pembengkakan. Nah, pertolongan pertama bagi penyakit yang digigit ular tersebut sangat perlu penanganan cepat, karena jika tidak si bisa tersebut bisa menjalar ke seluruh tubuh. Nah, untuk pengobatan lebih lanjut bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, juga ada hal-hal
gigitan karena bisa menyebabkan si gigitan tersebut menyebar. Nah, selanjutnya itu gigitan pada anjing. Gigitan pada anjing atau rabies sering kita lihat, dan si anjing tersebut bisa disebut anjing gila. Nah, untuk menetralisirnya kita keluarkan darah yang berada di daerah gigitan. Itu untuk berguna untuk mengeluarkan virus-virus yang ada di gigitan tersebut. Yang kedua yaitu pakaikanlah antiseptik atau antibiotik ke dalam gigitan tersebut seperti pada luka biasa. Nah, yang selanjutnya itu balut dengan perban. Nah, setelah itu untuk penanganan lebih lanjut kita bisa bawanya ke rumah sakit. Nah, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.